Halo sobat pecinta video yang temennya punya utang sama kita, tapi si teman pura-pura amnesia alias pura-pura lupa bayar hutang. Bicara hutang piutang, tidak hanya temen atau tetangga kita yang doyan hutang guys. Negara juga sudah biasa berhutang, bahkan hutangnya tidak bisa dihitung pakai jari, apalagi pakai kalkulator HP cinit-nit. Bisa-bisa HP-nya error. Episode kali ini kita akan bahas hutang luar negeri 10 negara terbanyak di dunia. Dan sebagai bonus sebentar lagi kita akan bahas juga apa itu Sovereign Wealth Fund atau SWF yang bisa buat Indonesia menyalip ekonomi Amerika. Baru-baru ini Bank Dunia telah merilis laporan International Debt Statistic atau IDS atau statistik utang internasional. Dalam laporan itu, Indonesia masuk ke daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Wow, kok bisa ya utang gede gitu ya? Kapan lunasnya mas bro? Dari laporan Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Kalau yang jelek-jelek kita emang selalu terdepan ya. Tidak hanya Yamaha yang selalu di depan, ternyata utang negara kita juga selalu di depan. Siap-siap ditagih pakai debt collector bos. Lu sih doyan ngutang mulu. Di posisi pertama ditempati China, lalu yang kedua Brazil, dan yang ketiga India, keempat Rusia, posisi kelima adalah Meksiko, dan keenam Turki, dan ketujuh adalah Indonesia, ke-8 Argentina, dan ke-9 Afrika Selatan, dan yang terakhir Thailand. Posisi utang luar negeri yang dicatat Bank Dunia dalam IDS 2021 itu adalah sampai tahun 2019. Kalau kita perhatikan secara jeli, umumnya yang punya hutang luar negeri itu biasanya adalah negara yang paling padat penduduknya di dunia, kecuali Amerika. Dalam catatan Bank Dunia, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 mencapai 402,8 miliar US dollar atau sekitar 5.940 triliun rupiah. Angka tersebut naik tipis dari 5,9 dari posisi utang luar negeri di tahun 2018 yakni 379,58 miliar US dollar atau sekitar 5.608 triliun rupiah. Wah, banyak banget itu utang. Itu duit kalau ditukar 10 ribuan aja bisa dipanjangin dari bumi sampai ke bulan. Namun apabila dibandingkan posisi utang luar negeri Indonesia tahun 2019 dengan 10 tahun sebelumnya yakni 2009 ada peningkatan hingga 124%. Wah, gila. Sepertinya pejabat kita doyan ngutang ini. Semoga generasi berikutnya kapok utang. Adapun posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2009 sebesar 179,40 miliar US dollar atau sekitar 2.605 triliun. Wow. Bank Dunia mencatat rasio utang luar negeri Indonesia tahun 2019 terhadap ekspor ialah 194%. Sementara rasio utang terhadap gross national income atau SNI emang helm pakai SNI segala. Maksud saya GNI atau pendapatan nasional bruto sebesar 37%. Dari total itu, utang luar negeri Indonesia tahun 2019 lebih didominasi oleh utang jangka panjang yakni mencapai 354,54 miliar US dollar atau sekitar 5.000 triliun rupiah. Sementara utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar 44,79 miliar US dollar atau sekitar 661 triliun. Wah, lihat utang segini gedenya jadi gak enak tinggal di Indonesia. Enakan juga tinggal di Indomaret, soalnya banyak makanan. Dilihat dari kategori krediturnya, utang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta yakni sebesar 181,25 miliar atau sekitar 2.678 triliun. Sementara dari penerbitan surat utang sebesar 173,25 miliar atau sekitar 2.559 triliun. Secara keseluruhan, Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari negara-negara tersebut kecuali Cina mencapai 3,6 triliun US dollar atau sekitar 54.184 triliun rupiah atau naik 4,6% dibandingkan tahun 2018.
Akumulasi utang negara-negara tersebut di luar Cina menyumbang hampir 60% dari total utang luar negeri. Nah, sekarang kita bahas apa itu Sovereign Wealth Fund atau SWF, guys. SWF adalah dana investasi spesial yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk menguasai aset asing demi tujuan jangka panjang, atau bisa juga diibaratkan semacam otoritas investasi Indonesia. Biar lebih jelas apa itu SWF, kita ambil contoh SWF-nya Arab Saudi. Kita tahu bersama Arab Saudi adalah negara penghasil minyak terbesar di dunia. Nah, ketika pemerintah Arab Saudi mengetahui bahwa sumur minyak di sana akan habis beberapa tahun lagi, maka pemerintah Arab Saudi memutar otak. Mereka, para pejabat dan raja-raja Arab Saudi berdiskusi sambil ngopi-ngopi bareng di sebuah warung soto di Arab Saudi. Setelah acara ngopi-ngopi tadi, mereka punya ide. Idenya adalah mengubah Arab Saudi dari negara penghasil minyak jadi The Green City atau kota yang bersahabat, non-megah dan elitis. Untuk membangun The Green City tadi, Arab Saudi kekurangan dana, maka dengan jeniusnya para pejabat Arab Saudi mengeluarkan kebijakan SWF. Nah, cara main SWF gimana? Cara mainnya adalah mereka mengeluarkan semacam surat berharga berdasarkan beberapa banyak jumlah sumur minyak di Saudi. SWF tadi ditawarkan pada pihak asing dan swasta, mirip seperti penawaran saham perusahaan yang IPO atau go public. Setelah negara asing beli surat berharga tadi dengan underlying atau jaminan sumur air resapan tadi, jaminan sumur minyak tadi, maka dana pun cair, dan setelah dananya cair, maka Arab Saudi jor-joran investasi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dengan begitu, Arab Saudi punya duit membangun negaranya sendiri, berubah dari negara minyak jadi negara The Green City. Nah, baru-baru ini Indonesia juga akan memperlakukan sistem SWF. Sebenarnya di tahun 2007 juga saat pemerintahan SBY sudah direncanakan SWF. Tapi berhubung kita penghasil gas dan oil tidak terlalu tinggi, maka niat itu dibatalkan. Jika benar-benar jadi sistem SWF di Indonesia, maka BUMN kita siap-siap harus IPO atau go public. Sahamnya bisa dibeli oleh swasta dan asing. Dengan begitu, harapan kita BUMN kita semakin maju dan tidak ada lagi langganan merugi terus dari tahun ke tahun. Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju SWF diterapkan di Indonesia asal dikelola dengan benar. Itu cuma pendapat saya loh, gak tahu pendapat yang lain. Gimana pendapat sahabat? Silahkan adu panco di kolom komen. Salam perubahan Indonesia.